Kitab Yesaya bab 5 menceritakan kisah seperti ini. Jadi, kebun anggur itu ditanami dengan anggur terbaik yang ditanam adalah anggur sejati. Namun buah yang dihasilkannya bukanlah buah anggur sejati, melainkan buah anggur liar. Apa maksud dari hal ini? Oh, ternyata Tuhan menyampaikan bahwa kebun anggur itu adalah lambang bagi bangsa Israel. Dan juga bagi kerajaan Yehuda, yaitu kebun anggur itu sendiri. Maka orang yang menanam kebun anggur adalah Tuhan. Kebun anggur itu seolah melambangkan istri Tuhan. Tetapi anggur yang ditanam oleh Tuhan adalah yang sejati. Namun, kenapa akhirnya yang dihasilkan adalah anggur liar? Bukankah seharusnya anggur sejati yang dipetik? Pilihan anggur liar itu menunjukkan bahwa orang Yahudi dan penduduk Yerusalem telah melakukan kejahatan. Mereka semua melakukan perbuatan jahat. Tuhan adalah Tuhan yang sejati, benih yang sejati, dan roh Tuhan adalah roh benih yang benar. Ia bukanlah roh dosa. Lalu, bagaimana mungkin roh benih yang sejati itu menghasilkan anggur liar? Roh Tuhan adalah Roh Kudus. Seharusnya ia menghasilkan buah yang kudus. Lalu, bagaimana bisa menghasilkan buah dosa? Tuhan mendapati bahwa dalam kebun anggur ini, yang dihasilkan adalah anggur liar karena perbuatan dosa. Maka Tuhan memutuskan untuk menghancurkan kebun anggur itu. Menghapus pagar-pagarnya sehingga membiarkannya menjadi liar dan hancur. Hanya bisa dikatakan, ia dihancurkan. Tidak lagi diinginkan. Itulah maksudnya. Lalu, apa sebabnya? Adalah karena Yerusalem melakukan berbagai dosa. Berbagai dosa manusia. Timbul dari apa? Melayani dewa asing membuat manusia berbuat dosa. Karena mereka menyembah dewa asing. Atau menyembah malaikat yang jatuh, berhala, bahkan yang terbuat dari kayu, atau dewa yang terbuat dari batu, yang membawa pada perbuatan dosa. Atau terlibat dalam perzinahan, pembunuhan, kenajisan, penyembahan berhala, dan berbagai dosa lainnya. Kemudian, berbagai keluhan pun muncul. Karena hubungan antar sesama tetangga tidak setia. Ketidaksetiaan antar tetangga itu, pada akhirnya menghasilkan buah yang buruk. Ibarat seorang wanita. Seorang suami menikahi wanita cantik. Namun wanita itu tidak setia. Selalu berhubungan dengan berbagai pria. Akhirnya, anak yang dilahirkannya ternyata bukan anak suaminya. Bukan anak sang suami. Mengapa demikian? Ternyata itu anak dari tetangga, Pak Wang. Mengapa harus anak Pak Wang dari sebelah? Karena wanita itu selalu berduaan dengan Pak Yang dan Pak Wang dari sebelah. Juga dengan Pak Zhang dari sebelah. Dan selalu begitu. Akhirnya, buah yang dihasilkan, anak itu, bukanlah anak sejati dari suaminya. Jadi, suaminya pun menyadari bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukan miliknya. Lalu, ia pun mencabut seluruh pakaiannya. Melepas gaun cantiknya. Mencabut anting-antingnya. Melepaskan cincin-cincinnya. Dan membiarkannya telanjang. Kemudian, ia mengusirnya. Seraya berkata, aku tidak menginginkanmu lagi. Melalui hal itu, ia membuat wanita itu tidak lagi punya suami. Ia tidak diinginkan lagi. Artinya, Tuhan tidak menginginkan Yerusalem. Dia tidak lagi menjadi Tuhan bagi bangsa Israel. Bukan karena Tuhan bangsa Israel. Tetapi karena dia akan menjadi Tuhan bagi bangsa Israel dalam perjanjian baru. Lalu, mengapa manusia menghasilkan anggur liar? Mengapa bangsa ini tidak menghasilkan anggur sejati, melainkan anggur liar? Karena manusia tidak menyembah Tuhan, melainkan menyembah dewa-dewa asing. Jadi, yang kita temui hanyalah anggur liar. Jadi, dengan logika yang sama, mengapa perbuatan kita dahulu adalah seperti anggur liar, bukannya seperti anggur asli yang manis dan lezat, melainkan anggur liar yang asam, pahit, dan seleting, yang memabukkan. Bagaimana dengan perbuatannya? Karena dulu hati kita tidak mengenal Tuhan, dan tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu, bagaimana seseorang bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati? Hati harus disunat. Sunat ini adalah Yesus Kristus, yaitu milik Tuhan Yesus Kristus pada waktu yang telah ditetapkan. Kita telah percaya kepada Tuhan. Setelah percaya kepada Tuhan, Dia telah untuk kita membersihkan dosa-dosa kita. Lalu, ia menanam benih anggur asli di dalam kita. Kemudian, menolak segala macam dari anggur liar yang kuncupnya, serta berbagai jenis serbuk sarinya. Karena serbuk sari anggur liar tidak boleh masuk. Akhirnya, hal itu dapat menghasilkan buah anggur yang asli. Buah anggur yang asli itu adalah melayani Tuhan yang sejati, menghasilkan buah anggur yang asli. Sedangkan yang melayani Tuhan palsu, menghasilkan buah anggur liar. Bagaimana bisa melayani Tuhan yang sejati? Dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan sekuat tenaga. Yaitu dengan menerima keselamatan dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan Yesus akan memimpin kita dengan roh kehidupannya. Untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati, segenap jiwa, sekuat tenaga, dan seumur hidup. Jadi, dengan seumur hidup kita mencintai Allah, maka roh Allah yang sejati akan masuk dengan besar. Karena kita dipenuhi oleh Allah yang sejati di dalam diri kita. Roh Kudus Allah akan menghasilkan sari buah anggur yang asli, yang menghasilkan perbuatan yang kudus dan mulia. Semoga kemuliaan diberikan kepada Bapa Surgawi. Amin.